Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 MTS Muhammadiyah Truco. Apa kabar semuanya? Nah, tentunya baik semua ya, insya Allah sehat semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan dari manapun, setelah apapun tetap cuci tangan. Jaga pola makan juga ya. Sebentar lagi anak-anak mau ujian, jangan banyakkan main, sekarang fokuskan pada belajar. Hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran kemuhammadiyahan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menyampaikan bab 4 seperti kemarin tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan keluarga. Dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat memahami materi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, memahami nilai-nilai keteladanan yang terkandung di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah bidang keluarga dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi kemarin Ibu sudah menyampaikan yang pertama tentang kedudukan keluarga dalam pandangan Muhammadiyah, yang kedua fungsi keluarga dalam pandangan Muhammadiyah, yang ketiga aktivitas keluarga Muhammadiyah, dan selanjutnya yang keempat Ibu akan membahas tentang keluarga sempurna sesuai paham Muhammadiyah. Yang pertama, berlaku ihsan dalam keluarga. Ihsan berasal dari kata hasunah yang artinya adalah berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsanu yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan kepada kerabat dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan mereka karena silaturahmi adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dalam lingkungan keluarga, keharmonisan akan tetap terjaga apabila setiap anggota keluarga senantiasa menjaga silaturahmi dan berperilaku ihsan terhadap yang lainnya. Jadi silaturahmi itu dapat terjalin di lingkungan keluarga dengan harmonis apabila anggota keluarga juga menjaga silaturahmi dan berperilaku ihsan atau baik terhadap lainnya. Jadi imbal balik, kita berbuat baik kepada orang lain, tentunya orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Tali silaturahmi pun akan juga terjalin dengan baik. Selanjutnya, muslim yang baik dan berkepribadian mulia adalah mereka yang memulai dan mengakhiri kehidupannya syarat dengan muatan nilai ibadah yang berintegrasi pada semua aktivitas kehidupan, yaitu perbuatan seseorang untuk berbuat yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Ihsan yang berbuat baik atau berbuat buruk. Pemaknaan terhadap ihsan mengacu pada dua hal. Yang pertama itu ihsan dalam hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ihsan dalam membangun integritas akhlakul karimah antar sesama makhluk sebagai bentuk pemeliharaan hubungan horizontal. Ihsan dalam berinteraksi antar sesama makhluk dapat dilakukan dengan cara menunaikan hak mereka. Menunaikan hak dan kewajiban antar sesama anggota keluarga merupakan cerminan ihsan dalam kehidupan keluarga. Ihsan kepada makhluk ini terbentuk
ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Ihsan yang bersifat wajib misalnya berbakti kepada orang tua dan bersikap adil dalam berinteraksi sosial. Sementara ihsan yang bersifat sunnah misalnya memberikan bantuan tenaga atau harta yang melebihi batas kadar kewajiban seseorang. Bentuk perilaku ihsan seorang anak dalam keluarga adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Ada beberapa kewajiban anak terhadap orang tua mesti orang tua tidak mengharap kita untuk membalasnya. Yang pertama, taat dan patuh pada perintah orang tua. Taat dan patuh terhadap nasihat dan perintah orang tua yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan. Jadi seorang anak harus mengikuti nasihat dan patuh dengan perintah orang tuanya. Namun lain halnya ketika anak diperintah untuk berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus menolaknya dengan halus, tidak menyakiti hatinya dan tidak menyinggungnya. Yang kedua, bersikap tawadhu dan kasih sayang terhadap orang tua. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Artinya anak tersebut harus mendengarkan dan memperhatikan semua perintah dan nasihat yang diberikan orang tuanya dan tidak membangkangnya. Anak harus bersikap kasih sayang terhadap mereka, walaupun kasih sayang yang kita berikan kepada orang tua kita tidak sebanding apa yang mereka berikan kepada kita. Selanjutnya, rasa kasih sayang terhadap orang tua merupakan sebuah keutamaan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keberadaan orang tua merupakan kesempatan yang paling baik untuk mendapatkan pahala Allah dan menjadi jembatan untuk menuju ke surga. Maka jangan menyanyiakan kesempatan ini untuk merawat orang tua, mengasihi orang tua, karena orang tua adalah ladang pahala untuk kita. Yang ketiga, orang tua itu mengharapkan anak dapat menerima keadaan orang tua apa adanya serta menjaga nama baik keduanya dan keluarganya. Seorang anak harus bisa menerima keadaan orang tuanya dengan apa adanya. Apabila orang tua tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua, maka anak boleh menuntut haknya, namun tidak boleh sampai mencaci, membenci, bahkan dendam kepada mereka, karena sama saja dengan mengingkari rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat wujud. Karena kita berada di dunia ini karena ada orang tua. Di samping itu, anak juga harus berusaha menjaga diri dan memelihara nama baik keluarganya, tidak membiarkan keluarganya jelek di mata tetangganya. Seorang anak harus dapat mengangkat nama baik orang tuanya dengan cara membuktikan dengan keberhasilannya dalam prestasi, baik akademik maupun non-akademik, serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, yang keempat, menghormati dan menyambung silaturahmi dengan kerabat atau teman yang telah dijalin orang tua. Menjalin silaturahmi dengan baik terhadap teman dari orang tua kita itu sangatlah penting, karena kita dengan bersilaturahmi kepada orang tua kita yang sudah meninggal ataupun belum, kita akan mendapatkan doa yang banyak, doa kebaikan dari sahabat orang tua kita tersebut. Maka kita selalu mengingatkan kepada mereka bahwa mereka itu mempunyai teman dari orang tua kita dan dia akan selalu ingat dan akan selalu mendoakannya. Yang kelima, meminta restu orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa seorang pemuda yang ingin turut perang yang dipimpin oleh Rasulullah, ketika pemuda itu meminta izin, Rasulullah menyuruh pemuda itu untuk meminta izin dulu kepada orang tuanya. Jika sudah diizinkan, barulah pemuda tersebut
pemuda tersebut mengikuti perang bersama Rasulullah. Jadi kalau kita ingin kemana saja, kalau kita ingin berbuat sesuatu, kita harus meminta izin, pamit dulu kepada orang tua kita untuk meminta doa restu agar jalan kita dipermudah. Di samping ada bagian kewajiban anak terhadap orang tua, juga ada bentuk perilaku ihsan orang tua terhadap anaknya. Hal ini dilakukan dengan cara memenuhi hak-hak anak dalam keluarga. Ada beberapa bentuk hak anak yang harus dipenuhi dalam keluarga, yaitu hak mendapatkan nama baik, nama yang baik, hak penyusuan dan pengasuhan, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga, hak mendapatkan pendidikan dalam keluarga, dan hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga negara. Yang pertama, hak mendapatkan nama yang baik. Pemberian nama terhadap anak sangat penting karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, dan akidah. Islam menganjurkan orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya yang menunjukkan identitas Islam. Pemberian nama baik akan berpengaruh terhadap sisi kepribadian seorang anak karena nama adalah laksana sebuah doa yang ada rahasia di dalamnya. Jadi ada setiap anak itu mempunyai nama dan pasti tentunya orang tua memberi nama itu ada maknanya atau artinya tertentu, tentunya untuk kebaikan mereka selanjutnya. Yang kedua, hak penyusuan dan pengasuhan. Dalam penelitian medis dan psikologis menyatakan bahwa masa 2 tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak agar tumbuh sehat secara fisik dan psikis. Selama masa penyusuan, anak mendapatkan 2 hal yang berarti bagi pertumbuhan fisik dan nalurinya. Yang pertama, anak mendapatkan makanan berkualitas prima yang tiada bandingannya, yaitu air susu ibu, mengandung semua zat gizi yang diperlukan anak untuk pertumbuhannya, sekaligus antibodi yang membuat anak tahan terhadap penyakit. Yang kedua, anak mendapatkan pengasuhan, kasih sayang, dan ketentraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaannya di masa mendatang. Perasaan mesra, hangat, dan penuh kasih sayang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya juga. Jadi anak yang diberi ASI selama 2 tahun itu yang pertama manfaatnya karena ASI itu mempunyai banyak zat gizi yang diperlukan anak dalam pertumbuhannya dan sekaligus memiliki antibodi yang membuat anak tahan terhadap serang penyakit. Yang kedua tadi apa? Anak mendapatkan dekapan, kehangatan, kasih sayang, dan ketentraman. Anak itu kalau didekap orang tua, dikasih ASI orang tua dan didekap itu akan merasa tenang dan chemistry atau nalurinya itu akan melekat. Jadi anak itu juga akan merasa sayang dengan orang tuanya juga. Yang ketiga, hak mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang. Yang keempat, hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga. Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya. Anak akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan, baik fisik maupun psikisnya. Ayah juga berkewajiban memberi nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal kepada anaknya. Apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarga atau ayah telah meninggal dunia, maka wali dari anak, diantaranya paman dari ayah, saudara laki-laki, dan kakek, diberi kewajiban mencukupi nafkah keluarga tersebut. Apabila jalur keluarga kerabat tidak ada yang bisa mencukupi nafkah anak tersebut, maka negara yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut dengan cara negara menyalurkan zakat atau sumber keuangan lain yang hak kepada keluarga yang tidak mampu. Bagaimanapun keadaannya, tidak pernah seorang anak harus menafkahi dirinya sendiri. Jadi seumpamanya kepala keluarga itu harus
memberikan mencukupi sandang, pangan, papan kepada anak-anaknya. Apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupinya atau meninggal, hak asuh atau wali itu diturunkan kepada paman dari ayah atau saudara laki-laki dan kakeknya tersebut. Yang kelima, hak pendidikan dalam keluarga. Anak pertama kali mendapatkan hak pendidikannya dalam keluarga sebelum ia mendapatkan pendidikan di sekolahan. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah, sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Anak pertama kalinya mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya. Demikian juga mengenai ajaran-ajaran Islam yang lain, anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa teladan dari kedua orang tuanya. Di samping pendidikan dalam bentuk lisan, pembiasaan, dan pemberian sanksi. Keluarga adalah lingkungan yang pertama kali mengajarkan anak dalam hal sopan santun. Wajib bagi setiap individu bersikap sopan santun kepada seluruh anggota keluarga. Dari orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak untuk mengajarkannya pentingnya bersikap sopan. Sikap sopan dan santun ini dapat dicontohkan dalam hal-hal kecil seperti berbicara dengan perkataan baik, memperlakukan anggota keluarga dengan hormat, tidak membantah perintah orang tua, meminta maaf jika berbuat salah, menerima sesuatu dengan tangan kanan, dan masih banyak lagi. Tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Jika orang tua sudah menerapkan sopan santun sedini mungkin, maka seorang anak akan dapat terbiasa sikap sopan santun dimanapun berada. Untuk membangun keluarga yang sakinah, salah satu faktor penting adalah terpeliharanya budaya sopan santun di antara anggota keluarga. Dari kecil sudah dibiasakan untuk bersopan santun, itu sangat penting sekali. Dalam masyarakat pun anak dituntut untuk bersikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari jika tidak ingin dikucilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sopan santun terhadap tetangga atau masyarakat sangat penting agar kehidupan sosial individu berjalan dengan baik. Contohnya, sikap sopan dan santun dalam lingkungan masyarakat antara lain berkata sopan terhadap tetangga, tidak sombong, membungkukkan badan ketika lewat di hadapan orang yang lebih tua, tidak meludah di sembarang tempat, mengucapkan terima kasih jika menerima sesuatu. Di zaman sekarang ini, sikap sopan santun semakin memudar karena kurangnya didikan nilai dan moral terhadap anak. Banyak contoh dan berita yang menggambarkan perilaku anak yang kurang sopan terhadap orang tuanya. Bahkan ada anak yang berani menanganinya orang tua karena keinginan tidak dipenuhi. Anak memukul orang tua karena minta sesuatu tidak dibelikan atau apa gitu. Terus anak berani sama orang tua karena tidak dituruti, itu juga ada. Padahal sikap sopan santun ini memiliki manfaat yang luas dalam kehidupan individu yang dapat dirasakan kelak. Maka penting untuk sikap sopan santun dimanapun berada. Yang keenam, hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga negara. Sebagai warga negara, anak juga mendapatkan haknya akan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara kepada semua warga negara. Kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara meliputi yang pertama, pendidikan di sekolah atau madrasah, pelayanan kesehatan, dan keamanan. Pelayanan massal ini merupakan kewajiban pemimpin kepada rakyatnya. Apabila hak anak tersebut di atas tidak terpenuhi, maka anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas.
baik moral maupun spiritualnya. Kebutuhan fisiknya terpenuhi seperti gizi, sandang, papan yang memenuhi syarat kesehatan, dan apabila sakit tidak ada hambatan baginya untuk mendapatkan pengobatan. Demikian pula, ketika tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang, tentram dan aman, anak akan bisa melewati proses pendidikan dalam keluarga dan sekolah atau madrasah secara optimal. Selanjutnya yang kedua kita membahas tentang sopan santun dalam keluarga dan bertetangga. Sopan santun adalah suatu aturan atau tata cara yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu budaya di masyarakat yang bisa bermanfaat dalam pergaulan antar sesama sehingga terjalin suatu hubungan yang akrab, saling pengertian serta menghormati. Keluarga adalah lingkungan yang pertama. Yang ketiga, berlaku islah dan ma'ruf terhadap tetangga. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ada interaksi dengan manusia lainnya. Karena itu, kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari orang Muslim sangat dibutuhkan. Dalam agama Islam menaruh perhatian Muslim yang sangat dibutuhkan. Agama Islam yang sangat besar kepada pemeluknya dalam segala hal, mulai dari bangun tidur hingga akan tidur lagi, semua tidak luput dari ajaran Islam. Dalam menjalin kehidupan di dunia ini pasti akan muncul perselisihan dan perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya. Maka dari itu setiap muslim harus menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang baik. Karena pada hakikatnya setiap orang dengan lainnya itu khususnya sesama muslim adalah bersaudara. Sekian materi yang bisa Ibu berikan. Apabila masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan dalam kolom Google Form ya. Nanti bisa ditanyakan di sana. Dan nanti Ibu akan memberikan tugas uji kompetensi sekalian di Google Form. Nanti anak-anak dengan mengerjakan tugas itu berarti anak-anak juga sudah absen. Nanti nilai tersebut akan saya berikan kepada guru mapel. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu kira sudah cukup. Jangan lupa menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga, jaga pola makan, cuci tangan, pakai masker, jangan pergi kemana-mana kecuali kalau ada perlunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.